Ini teman-teman, aku belum lama di sini, baru selesai diriin tenda dan yang lain-lain tuh, kayak masang-masang lampu, diriin tenda dan beres-beres. Ini tadi udah dapat sambutan waktu pertama mau diriin tenda teman-teman. Tadi tak pikir ada mungkin bangkai kodok ataupun mungkin bangkai tikus ataupun apa teman-teman ya, ataupun mungkin bangkai burung dari hasil orang berburu atau gimana. Bau bangkai kayak apa ya teman-teman ya, kayak bangkai campur bau tanah gitu loh coy, kayak bangkai campur bau tanah gitu. Jadi tak biarin, mungkin mungkin ada bangkai atau gimana gitu. Dan ternyata teman-teman, aromanya tuh hilang timbul terus teman-teman. Jadi kayak mana gitu loh, bau bangkai coy. Masalahnya tuh kalau emang ada bangkai ya udah kebawaan, keciuman terus gitu loh. Dan ternyata teman-teman, waktu aku mau pindah geser posisi buat diriin tenda karena aromanya nggak enak banget, tiba-tiba hilang gitu. Habis itu nggak lama aku mau diriin lagi, kecium lagi, dan itu berulang-ulang gitu loh. Dan ini udah hilang aromanya teman-teman. Ini yang bikin udah tadi aku merinding tuh teman-teman, bulu kuduknya udah diri semua. Bulu kuduk gak bisa bohong, kalau emang merinding ya merinding. Oke teman-teman, kita seruput dulu kopinya bareng-bareng. Kita bakal menikmati malam ini, malam-malam yang luar biasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel, tentunya channel Derman Penjelajah. Ini teman-teman ya, ini kita malam ini alhamdulillah banget, nikmat besar, kita bisa ketemu lagi, bisa saling sapa menyapa, dan bisa saling tonton menonton teman-teman. Ini aku ada di lokasi teman-teman ya, yang mungkin sekitar 6 bulan lalu kurang lebihnya, antara 6 kalau enggak 7 bulan yang lalu aku udah pernah kesini teman-teman ya. Kalian mungkin masih ingat sama kubangan galian yang ada di depan tenda kita itu ya. Jadi ini aku udah pernah datang ke sini. Ini aku mau rematch lagi. Kebetulan jembatannya udah jadi, udah bagus, udah bisa dilewati motor. Jadi kesini lagi pakai motor karena waktu itu ya cuman dianterin dari batas jembatan doang teman-teman. Jadi aku kesininya tuh harus menempuh jalan kaki, dan sekarang udah lebih gampang lah gitu, udah ada alternatif. Dan ini teman-teman ya, mungkin kalian yang masih baru-baru ya masih belum sedikit ngerti sama histori lokasi ini. Jadi di sini aku kembali lagi ke lokasi ini ada sebab teman-teman, yang dimana ini tak ceritain dulu kejadian yang baru teman-teman ya. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu itu ada kejadian yang bener-bener miris dan bikin bulu kuduk merinding teman-teman. Jadi ada seorang pemuda teman-teman ya, ada seorang pemuda yang memang anak-anak nakal ya. Jadi kerjaannya itu masih muda coy, masih sekitar 30-35an lah. Nah itu pengangguran, dan itu teman-teman mereka itu kerjanya kayak apa ya,
nodong-nodong orang gitu loh, kayak istilahnya tuh kayak ngebobol warung orang, ngebobol rumah, ngebegal, intinya kayak maling gitulah ya coy. Jadi di situ mereka udah diintai sama masyarakat kampung sekitar teman-teman, udah diintai dan bener aja. Dan itu waktu tepat malam apa itu, nggak lupa aku, malam Sabtu atau malam Minggu itu mereka melancarkan aksi dan jebret, mampus lah mereka, ketahuan teman-teman, kabur naik motor, dikejar sama penduduk dan itu kena. Dan cuman mereka kenanya bukan di sini coy, bukan di sini, jadi di ujung, ada di sebelah sana itu ya teman-teman ya. Waktu dari jembatan itu maju lagi, nah mereka ketangkep di sana. Dikarenakan di sini teman-teman, di sini udah nggak diolah lagi tempat ini, jadi mereka dibawa ke sini coy, dibawa ke sini, mereka dieksekusi dan selesailah di sini teman-teman. Dan yang satunya tuh dibakar urip-urip coy. Urip-urip tuh maksudnya tuh hidup-hidup. Yang satunya lagi pokoknya dieksekusi. Dan itu teman-teman, badannya, setengah badannya tuh kepisah, jadi bagian perut ke atas sama bagian perut ke bawah itu terpisah teman-teman. Itu ya resiko begitu. Jadi setelah kejadian itu ya coy, setelah kejadian itu orang teman-teman yang mungkin lewat sini habis pulang dari hutan ataupun mungkin ada keperluan berkebun dan lain-lain itu sering lewat sini, dan itu sering menyaksikan, lihat di depan mata secara langsung itu sosok nggak ada badannya, ngambang teman-teman, cuman ada bagian tangan, badan sama kepala, dan bagian perut ke bawah, bagian kakinya nggak ada, itu ngambang. Nah itu mereka diasumsikan si arwah si rampok ini atau anak-anak nakal ini tadi, atau si begal ataupun apalah namanya, pencuri atau apalah, komplit pokoknya. Nah itu mereka mengklaim arwahnya. Ya maklum aja lah, namanya penduduk kampung sekitar sini ya, mereka tahunya begitu, padahal sebenarnya bukan. Itu cuman sebenarnya makhluk halus yang menyerupai, karena ada kejadian kayak gitu di sini. Dan itu baru 3 bulan banget, masih sekitar bulan 1 atau bulan 2 kemarin coy. Itu di awal di akhir, atau kalau enggak bulan 2 awal, di bulan 1 akhir kalau nggak salah kejadiannya teman-teman. Dan itu aku dapat DM lagi, coba kesini teman-teman. Sebenarnya bukan DM sih, chat langsung WA, karena yang tahu lokasi ini pas itu ngechat pagi. Itu sebenarnya lokasi teman-teman ini perkebunan karet, cuman yang emang udah lama banget nggak diurus. Ini punya PT teman-teman, ini punya PT. Dan waktu masuk ke sini pun ribet, harus izin lah segala macem, ngelewatin apa namanya itu, portal 1 kayak portal 2 gitulah pokoknya teman-teman. Jadi ya aku makanya nyampainya agak kemalaman gitu loh, karena ngurus-ngurus ini segala macam, ditanyain lah ini itu, dan akhirnya ya udah lancar-lancar aja gitu sampai sini sekarang. Jadi kalau untuk histori dulunya, yang dulu ya teman-teman, tak bahas lagi. Itu tepat banget di kubangan yang bekas galian tadi itu, yang tadi sempet tak sorot kamera tadi itu teman-teman, kayak kolam itu loh. Itu bukan kolam, itu emang kubangan yang sengaja waktu orang kerja di sini itu dibikin kayak gituan, dibikin kayak gitu. Maksudnya tuh buat apa, ngerendam karet gitu loh, buat ngerendam karetnya, karena kalau nggak direndam itu dia bakal berat badan lagi, beratnya tuh menyusut gitu loh, karena airnya habis. Jadi direndam, karena jualnya tuh langsung sekaligus banyak, setor ke ini ya, ke lapaknya harus sekaligus banyak gitu teman-teman. Jadi diangkut pakai mobil gitu loh. Jadi waktu penggalian itu ditemuin kerangka teman-teman, dan itu kebetulan banget, dan betul-betul kebetulan ditemuin kerangka ada sekitar beberapa biji dan beberapa orang berarti teman-teman di situ. Jadi memang terkenal dari dulu angker. Dan pekerja di sini juga, para pekerjanya nggak ada yang betah, karena sering dapat teror waktu mereka kerja, karena mereka nyadap itu sekitar jam 3 atau jam 4 subuh teman-teman. Jadi masih gelap-gelap banget, dan itu memang waktunya makhluk halus masih berkeliaran gitu. Jadi sering dapat teror yang nggak masuk akal, dan akhirnya ya sudah sampai sekarang itu masih nganggur. Dan bener-bener masih nganggur sampai sekarang teman-teman. Dari waktu pertama aku datang ke sini itu emang udah lama nganggur, udah beberapa bulan nganggur, dan sampai sekarang masih nganggur. Nggak ada yang mau kerja di bagian lahan sebelah sini karena tahu lokasi ini kayak mana coy gitu. Jadi ya
nggak mau panjang lebar lagi lah teman-teman, pokoknya gitu aja. Ini aku udah tadi denger kayak suara perempuan tolong, cuman sekilas kuping, nggak tahu kerekam sama kamera nggak, aku juga kurang paham. Intinya kita malam ini nikmatin kopi teman-teman, pantau terus, mantap. Wah, burung merpati, burung jalak, burung merak di dalam sempak. Belum lama teman-teman, tadi barusan itu ada suara kayak rintian perempuan teman-teman, kayak intinya kayak rintian kayak nangis gitu loh, pelan tapi pelan banget suaranya. Dan tadi udah tak coba sambil record teman-teman, tapi udah tak besarin volumenya tetap nggak record, kecil banget suaranya, cuman kedengeran sama telinga aja. Nggak tahu teman-teman, ini record nggak tadi sama kamera, suara sekeras itu. Hei, woi, semoga record teman-teman, jelas banget suaranya. Astagfirullahaladzim. 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 Siapa itu? Jelas banget coy, dari arah semak-semak sini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah. Bukan suara hewan teman-teman, bukan suara hewan.
Oke teman-teman, ini udah jadi. Kita malam ini gaskan aja pakai jagung rebus, kasih kental manis biar mantap. Kita makan yang agak-agak sehat dulu coy malam ini. Oke, mari sama-sama kita makan dulu seadanya teman-teman. Selamat makan, selamat menikmati. Hmm. Tadi teman-teman, waktu aku lagi ngangkat jagung dari pancinya itu, suara yang tadi kedengeran lagi kembali jelas, tapi sayang kondisi kamera kita lagi nggak on teman-teman, lagi off lah gitu, jadi nggak kerekod. Itu kembali lagi kerekod teman-teman, kayak suara yang tadi itu nggak tahu suara apaan. Pas suara itu muncul tuh langsung merinding coy, luar biasa pokoknya. Jelas banget teman-teman, dari sini nih, tadi barusan kayak kedebut dup 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 gitu, kayak orang lompat-lompat gitu loh. Tadi awalnya kayak dari jauh suaranya, makin deket teman-teman. Begitu tak center maklet langsung berhenti semua suaranya. Bener-bener kayak apa ya, kayak kaki dihentak-hentakin gitu, dup dup dup. Hei, siapa itu? Serius teman-teman, ini aroma busuknya datang lagi. Dari tadi tuh aman, ini baru ini nih, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tuh kecium teman-teman. Aroma nggak enak banget, kayak bangke dicampur pupuk gitu loh, kayak pupuk khusus buat pupuk pohon tuh loh, kayak pupuk kimia itu. Astagfirullahaladzim. La ilah. Woi. Kalian denger sendiri kan suaranya kan? Tadi kan? Ini yang dari tadi yang tak maksud tuh. Dari ujung sana teman-teman. Dari ujung sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Dari sebelah sana tuh, dari ujung tuh.
Ini CCTV udah tak pasang di sebelah sini. Ini teman-teman luar biasa banget. Aku benar banget jackpot teman-teman, ini rasanya udah bener-bener gak enak banget. Berkali-kali kok kayak ada yang lewat mak war tapi cepet banget teman-teman. Ditambah lagi kayak suara-suara itu tadi. Ini teman-teman bulu kuduku, kalau kalian pengen tahu, ini udah berdiri semua, ini nggak beres banget dari tadi itu. Aku masang CCTV aja gemeter coy. Luar biasa. Beberapa kali aku dengar kayak suara orang kesakitan, kayak apa ya, kayak manggil-manggil gitu loh, kayak minta, seolah-olah minta bantuan. Dan beberapa kali teman-teman di samping tenda ini kayak was was itu, nggak tahu apaan, kayak gumpalan angin teman-teman, kayak gumpalan angin gitu loh. Dan itu waktu dia melesat itu kerasa banget teman-teman, di badan tuh kayak langsung makseng, dingin nggak enak. Dan ini dari awal aku dari tenda sampai sekarang ini masih kayak kok suara lagi, apa namanya, aroma busuknya hilang pergi teman-teman, masih sama aja. Ini luar biasa banget teman-teman. Barusan teman-teman nggak tahu tadi apaan, kayak mungkin kayak batu atau kayu itu jatuh ke kubangan air yang ada di depan tenda kita itu teman-teman, yang ada kayak kolamnya itu, kubangan air tadi itu.